Om Swastiastu. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Ayu Sintia Marditayanti. Saya adalah CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 10, Rumah Sakit Umum Pusat, Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN memiliki 3 fungsi dan tugas, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, kita juga wajib mengetahui 8 prinsip dan keahlian Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Smart Governance. Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Dalam hal ini, 3 isu yang akan saya analisis adalah 1. Lamanya proses pelacakan rekam medis di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar. Yang kedua, respon time rekam medis yang tidak sesuai dengan standar di Poliklinik Wing Amerta RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dan yang ketiga, tidak adanya laporan kelengkapan rekam medis atau KLPRM rawat jalan di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Pertama, lamanya proses pelacakan rekam medis di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dalam sebulan terakhir, saya melihat beberapa kali petugas rekam medis kesulitan melakukan pelacakan rekam medis. Ini dikarenakan banyaknya tahapan yang harus dilalui sehingga menyebabkan waktu tunggu atau respon time penyediaan rekam medis melebihi standar. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa standar pelayanan minimal atau SPM respon time untuk penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan adalah sama atau kurang dari 10 menit. Yang kedua, respon time rekam medis yang tidak sesuai standar di Poliklinik Wing Amerta RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Pada Poliklinik Wing Amerta, waktu tunggu sejak pasien melakukan pendaftaran hingga rekam medis sampai di poliklinik yang dituju sangat jarang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini diakibatkan oleh proses pencarian rekam medis di ruang rekam medis yang letaknya tidak dalam satu gedung dengan Wing Amerta sehingga memerlukan waktu lebih banyak. Yang ketiga, tidak adanya laporan kelengkapan rekam medis atau KLPRM rawat jalan di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Laporan KLPRM ini digunakan bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi tentang kelengkapan pengisian formulir rekam medis rawat jalan dan rawat inap. Selain itu, pada laporan KLPRM, kita juga bisa melihat pada formulir bagian mana yang tidak lengkap dan bisa segera mengkoreksi saat pasien masih berada di rumah sakit, serta bisa mengetahui penyebab mengapa formulir tersebut tidak terisi lengkap. Setelah menganalisis isu, saya menapis isu dengan teknik APKL dan mengurutkan prioritas dari masing-masing isu tersebut. Berdasarkan hasil analisis ini, isu yang memenuhi kriteria dan merupakan isu prioritas adalah lamanya proses pelacakan rekam medis di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Lamanya proses pelacakan rekam medis di RSUP Prof. Ngurah Denpasar disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tidak sesuai dengan fungsi dan tugas ASN dalam manajemen ASN, yaitu pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, proses pelacakan rekam medis yang memakan waktu sehingga respon time pencarian berkas menjadi lebih dari 10 menit.
Selanjutnya, tidak sesuai dengan 8 prinsip Smart ASN, yaitu diantaranya profesionalisme dan hospitality. Selain itu, terdapat juga penyebab lain dari isu ini. Pertama, sistem informasi rumah sakit yang terkadang lambat. 2, tahapan pencarian rekam medis yang cukup banyak pada SIM RS. 3, tidak diketahuinya di mana rekam medis terakhir berada. 4, jarak ruangan rawat inap yang cukup jauh dengan ruang rekam medis, sehingga proses pengembalian agak terlambat. Dan yang kelima, belum adanya SPO terkait penyediaan rekam medis pos rawat inap. Dampak yang terjadi apabila isu ini tidak diselesaikan adalah akan menyebabkan pasien mengeluh atau komplain karena pasien lama menunggu proses pemeriksaan akibat keterlambatan sampainya rekam medis pada poliklinik yang dituju. Selain itu, apabila rekam medis terlambat dikeluarkan dari ruang rekam medis, maka tidak akan sesuai dengan standar respon time yang tertera pada Kemenkes RI nomor 129, yaitu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan adalah sama atau kurang dari 10 menit. Maka dari itu, saya memiliki 3 rekomendasi untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama, membuat desain interface pelacakan rekam medis. Kedua, menyusun SPO pelacakan rekam medis dan melakukan sosialisasi terkait desain interface dan SPO proses pelacakan rekam medis. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance dalam upaya memenuhi tugas agenda 3 hari kedua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.